Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rencana bisnis konten kreator. Nah, jadi di zaman sekarang ini kan banyak sekali ya bisnis-bisnis kreatif, industri kreatif yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana menjalankan bisnisnya. Nah, kenapa bisnis ini digemari sekarang ini? Nah, karena di zaman milenial sekarang ini semua itu sudah digital. Semua orang, semua aspek, semua bisnis, semua bidang rata-rata menggunakan jasa media sosial sebagai sarana promosinya. Jadi langsung saja kita mulai ke materinya. Rencana bisnis konten kreator. Nah, apa sih konten kreator? Jadi konten kreator atau biasa disebut industri kreatif ini merupakan jenis industri yang bergerak di bidang jasa media kreatif. Nah, apa saja sih yang disebut industri kreatif ini? Nah, di dalam konten kreator atau industri kreatif ini meliputi beberapa bidang, yakni fotografi, videografi, copywriting, desain, social media handling, dan jasa penyedia kreatif ide. Lalu, kenapa perlu perencanaan? Nah, di sini perencanaan sangat diperlukan karena bisnis apapun, tidak hanya industri kreatif, apapun bisnisnya, itu harus dilengkapi dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang memiliki beberapa manfaat, yakni yang pertama, menentukan alur usaha baru pada industri kreatif. Nah, ini jika diterapkan pada industri kreatif atau konten kreator. Selanjutnya adalah mengarahkan bisnis berjalan sesuai target awal, serta menciptakan peluang menghasilkan profit yang menguntungkan. Nah, tentu bisnis apapun itu kan mengharapkan yang namanya keuntungan semaksimal mungkin dan kerugian seminimal mungkin. Nah, jadi perencanaan di sini bermanfaat untuk mengarahkan bisnis berjalan sesuai dengan target awal. Selanjutnya ada rencana bisnis. Di sini rencana bisnis dibagi menjadi 3 aspek, yakni segmenting, pengelompokan, targeting atau penentuan, dan positioning atau penempatan. Nah, apa saja sih 3 rencana bisnis ini? Nah, yang pertama dari segmenting sendiri. Segmenting sendiri dibagi menjadi 3 aspek atau 3 bagian. Yang pertama ada segmentasi geografik. Segmentasi geografik adalah melihat bagaimana kondisi tempat menjalankan usaha, apakah banyak terdapat prospek-prospek kebutuhan calon pembeli. Nah, jadi sebelum mendirikan usaha, si calon pendiri usaha ini atau si content creator ini itu harus melihat bagaimana kondisi tempat lingkungannya, apakah ini ada banyak prospek-prospek calon pembeli atau usaha-usaha kecil UMKM yang bisa diajak untuk kerjasama mengembangkan bisnisnya dalam media sosial. Yang kedua adalah segmentasi demografik, yakni mengelompokkan target berdasarkan usia, jangkauan produk jasa digital. Nah, untuk produk jasa digital sendiri, kalau dilihat dari sekarang ini, banyak menarget pada usia milenial, yakni usia 17, 19 ke atas sampai 20 sampai 30 tahun ke atas. Kemudian ada segmentasi psikografik. Di sini menganalisa problem kebutuhan yang mungkin dialami target dan peluang perilaku target konsumen dalam mencari solusi. Maksudnya gimana? Nah, maksud di sini adalah kita harus pandai-pandai, si calon content creator ini harus pandai-pandai menganalisis yang mungkin terjadi dialami targetnya. Maksudnya adalah di lingkungan tersebut itu orang-orangnya bagaimana, apa yang dibutuhkan, dan apa yang biasanya dilakukan ketika mendapati masalah atau problem yang mungkin dihadapi dalam permasalahan, apakah mencari
media sosial atau yang lain atau sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah targeting. Ya, ini memilih segmen dalam melayani spesialisasi. Ini digunakan untuk memperkuat branding di mata konsumen. Nah, jadi sebuah agensi atau jasa penyedia konten kreator ini harus memilih segmen dalam melayani atau memilih satu aspek. Ini bermanfaat untuk menjadikan branding, menjadikan nama agensi tersebut ini spesial di mata konsumen. Jadi identik. Branding ini identik di bidang jasa ini, branding ini di bidang jasa ini. Jadi tidak semrawut, harus dispesialisasikan. Jadi misalnya si A ini mendengar kata branding si B. Nah, ini yang terbesit di otaknya ini tentang branding apa? Misalnya wedding agency atau wedding organizer atau jasa makanan, catering, dan lain-lain. Itu juga berlaku pada industri kreatif. Yang kemudian adalah positioning, yakni melakukan pemasaran layanan secara tepat dan penguatan terkhusus. Nah, ini juga termasuk dari targeting ya. Kalau ini lebih ke penempatan posisinya dia, lokasinya di bagaimana, jadi lebih ke suatu yang value yang khas. Dia mencari value yang khas untuk menarik relatif di benak konsumen. Ini dilakukan untuk membentuk value yang khas dan relatif di benak konsumen. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi sebuah agensi itu harus bisa membentuk branding kuat di mata konsumen. Jadi ketika si calon target atau calon konsumen ini mendapat masalah, maka yang dicari adalah, yang terbesit di pikirannya adalah branding tersebut atau agensi tersebut dan langsung menghubungi begitu. Kemudian ada marketing mix atau 4P, yakni terdiri dari produk, price, dan promotion. Apa saja sih yang dimaksud 4 ini? Nah, yang pertama adalah produk. Menentukan produk jasa apa saja yang dihasilkan. Jadi harus menentukan apa saja. Misalnya sebelum membuka usaha ini, kita ingin membuat agensi di bidang apa, misalnya videografi, ya khusus videografi, atau merambah ke social media handling atau yang bagaimana. Nah, gitu. Nah, di sini kita mengambil contoh 90S Visual. Ini adalah sebuah agensi yang menghasilkan produk video, desain, dan social media handling. Kemudian ada price. Price ini adalah penentuan harga. Yang pertama ada competition oriented pricing. Adalah metode penetapan harga sesuai patokan harga para kompetitor. Nah, jadi yang pertama ini adalah penetapan harga yang melihat kompetitor sejajarnya. Misalnya, si agensi A bergerak di bidang videografi, agensi B juga bergerak di videografi. Nah, si agensi ini itu harus melihat antar kompetitornya. Misalnya si A memberi harga $1, si B bisa mematok harga yang sama gitu. Yang kedua ada demand oriented pricing, penetapan harga dengan pertimbangan keadaan permintaan, kondisi pasar, dan keinginan konsumen. Nah, kalau yang ini harganya bisa berubah-ubah karena dia melihat permintaan, kondisi pasar lagi ramai atau sepi, dan keinginan konsumen yang bagaimana, kualitasnya bagaimana, itu bisa diatur. Nah, jadi untuk harga yang demand oriented pricing ini berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Kemudian menentukan tempat pelayanan seperti media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, web, event, kreatif, atau rumah. Nah, jadi harus jelas agensi ini melayani di tempat mana, begitu. Apakah cuma di sosial media, ataukah bisa offline di rumah atau di stand event kreatif atau bagaimana. Yang keempat ada promotion
melakukan promosi dalam hal ini, contoh dari 90 S visual menggunakan sarana advertising, podcast, dan video teaser. Nah, di zaman sekarang ini, promosi bisa dilakukan di media sosial, tidak hanya di media massa ataupun media berita atau media-media cetak, tapi juga media penyiaran seperti podcast, YouTube, video teaser atau trailer gitu. Itu lebih efektif karena tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya dan jangkauannya juga luas. Nah, sekarang lanjut ke kebutuhan investasi dan modal kerja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah perencanaan dan perhitungan keuangan. Ini digunakan untuk memberikan gambaran seberapa besar potensi keuntungan suatu bisnis dan memantau keadaan finansial perusahaan. Nah, jadi data-data di sini, kebutuhan investasi itu harus didata. Untuk apa? Untuk merencanakan perhitungan keuangan, untuk memantau keadaan finansial, apakah terjadi cost atau down. Nah, begitu. Selanjutnya contoh yakni dari agensi 90 S visual tadi. Kita ambil dari investasi awal mereka. Jadi investasi awal mereka yang pertama adalah modal awal tetap, yakni senilai 335.100.000 rupiah. Biaya awal lainnya 13 juta, total biaya awal adalah 348.100.000 rupiah. Kemudian tabel sewa bangunan, rumah 2 lantai senilai 25 juta, berjumlah 1 buah. Kemudian payback period. Nah, payback period ini apa sih? Payback period merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi atau istilahnya balik modal. Nah, jadi ketika usaha membutuhkan modal sekian ratus juta misalnya. Nah, ini harus dihitung, harus direncanakan kira-kira dari awal sampai akhir ini perusahaan ini dapat mengembalikan modal awal itu selama berapa tahun atau berapa bulan, begitu. Nah, di sini tabelnya menunjukkan bahwa 90 visual dapat mengembalikan modal selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian ada NPV, Net Present Value. Ini merupakan kenaikan keuntungan yang didapatkan perusahaan apabila melakukan investasi. Nah, perusahaan juga bisa melakukan investasi tidak hanya melakukan penjualan saja, tapi juga bisa melalui investasi yang lain, menjual aset tetap atau yang sebagainya. Nah, di sini untuk menghitung nilainya kita bisa terlebih dahulu menentukan suku bunga terpercaya sesuai standar. Pada bisnis ini, 90 visual menggunakan suku bunga sebesar 7%. Nah, di sini dicatatkan bahwa tahun 2021 sampai tahun 2025 sudah tercatat laba rugi dan menggunakan asumsi bunga sebesar 7%. Dihasilkan hasil NPV senilai 291.120.221,5 rupiah. Kemudian ada IRR atau Internal Rate of Return, indikator terkait efisiensi dari suatu bisnis dan investasi. IRR juga digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar suku bunga, apakah masih relevan atau tidak. Nah, sebelum menjalankan usaha, kita terlebih dahulu memantau suku bunga, atau sebelum melakukan investasi kita harus memantau suku bunga, apakah relevan atau tidak. Jika iya, maka bisa dilaksanakan gitu. Nah, di sini ada tabel IRR dari 2021 sampai 2025. Investasi awal senilai tadi 348.100.000 rupiah. Setelah dihitung, nilai IRR sebesar 81%. Nah, kesimpulannya di sini adalah hasil dari perhitungan yang tadi. Perencanaan keuangan yang telah menunjukkan bahwa bisnis ini akan memberikan profit bagi
bagi pelaksana itu layak untuk direalisasikan. Jadi setelah melakukan perencanaan, setelah melakukan perhitungan sebelum memulai usaha, jika bisnis ini akan memberikan profit, itu bisa dilaksanakan atau bisa direalisasikan. Kemudian adalah analisa keuangan tersebut terdiri dari payback period yang menunjukkan bahwa nilai investasi akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 3 bulan. Nah, apakah relevan atau tidak itu kan kembali kepada si pemilik modal atau si calon pengusaha. Apakah dalam waktu segitu, dalam waktu 2 tahun itu, dia merasa relevan atau tidak. Kemudian ada nilai NPV dengan nilai Rp291.120.221,5 atau lebih besar dari 0. Jika nilai NPV lebih besar dari 0 atau bisnis ini menunjukkan meningkatkan hasil penghasilan yang lebih tingkat yang diminta, ini layak direalisasikan. Kemudian ada nilai IRR sebesar 81%. 81% ini lebih tinggi dari suku bunga simpanan, maka menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Nah, jadi dari perhitungan tadi bisa diterapkan pada perencanaan usaha-usaha yang lain, tidak harus bisnis kreatif, tapi juga usaha-usaha yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.